Hai Taurus, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Taurus, ini adalah general reading untuk kalian Taurus Sun Moon Rising ya. Ini adalah pembacaan energi 3 bulan ke depan. Ingat, kita hanya membaca apa yang sedang termanifestasi di sini. Jadi kita membaca proses manifestasinya. Oke, ingat ya. Tentu saja jika kalian merasa ini resonate dengan situasi kalian dan kalian tidak menginginkan ke depannya seperti apa yang kalian dengar misalkan ya, kalian masih bisa merubah itu ya dengan ya merubah haluan kalian tentunya ya, atau kalian bisa evaluasi lagi proses manifestasi kalian. Ingat ya itu. Jadi relax aja, santai aja ya. Kemudian karena ini general reading, ini collective energy, jadi memang tidak harus resonate dengan semua Taurus Sun Moon Rising di luar sana yang sedang menonton ya. Ambil yang resonate. Kalau tidak paham dengan poin yang disampaikan, bisa jadi memang tidak resonate ya. Pesannya bukan untuk kalian, jadi jangan dipaksakan. Kalau ada pembacaan yang diulang, itu mengikuti kartu yang keluar ya. Apalagi kalau kartu yang dibuka itu juga banyak, termasuk kartu konfirmasi. Sehingga kalau ada yang meminta semua kartu dijelaskan, akhirnya ada pembacaan yang sama kayak gitu. Karena memang ya kartu seperti itu. Bisa beberapa kartu ya dengan tebaran seperti itu punya pembacaan atau ya inti yang sama gitulah ya. Oke, aku juga mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang setia menonton video di YouTube ini. Terima kasih untuk support kalian, terima kasih untuk like dan share-nya ya. Kita langsung saja menuju general reading ini, Kita langsung saja menuju ke general reading ya. Untuk Taurus Sun Moon Rising 3 bulan ke depan ya. Kira-kira seperti apa sih energi yang terlihat di sini? Oke, Taurus Sun Moon Rising. Kalau yang aku lihat di sini ya, di sini banyak major arcana loh ya. Di sini ada Wheel of Fortune, ada the Devil, ada the Sun, the Death ya, the Hangman ya. The Hangman ada 2 kali, the Tower, Judgment. Banyak kok di sini. The Chariot, High Priestess, the Star, the Devil keluar 2 kali ya. The Magician. Gini, kalau aku lihat di sini banyak juga ya energi Capricorn. Bisa saja kalian sedang dealing ya, mayoritas dari kalian, tentu saja tidak harus semuanya ya. Bisa saja sebagian dari kalian itu dealing sama Capricorn Sun Moon Rising ya. Kemudian bisa juga ada yang dealing dengan Aries ya, atau fire sign yang lain seperti Leo gitu. Oke, sisanya ya ada water sign di sini ya. Baik, kita langsung saja menuju pembacaannya. Taurus Sun Moon Rising. Kalau aku lihat di sini, kalian itu sedang memanifestasikan orang lama masuk ke hidup kalian. Tetapi aku melihat di sini third party situation gitu ya. Mungkin saja mereka tidak available atau tidak benar-benar available saat ini gitu. Atau bisa juga kalian punya pilihan, atau bisa keduanya. Tetapi aku melihat di sini energinya kuat sekali third party situation. Di sini ada Three of Cups dan di sini ada High Priestess. Jadi jelas ini pasti berkaitan dengan third party situation. Nah, aku melihat kalian itu ingat karena ini general reading, jadi energi itu bisa vice versa. Jadi kalau kalian tidak merasa itu energi kalian dan kalian merasa itu adalah energi orang yang dealing sama kalian, ya sudah ya, karena ini juga bisa vice versa ya. Jadi jangan marah ya. Nah, aku lihat di sini sepertinya kalian itu terobsesi untuk bersama orang ini. Terobsesi untuk meraih orang ini ke hidup kalian lagi gitu. Di sini ada Wheel of Fortune, jadi jelas kalian masih bertemu lagi ya. Pertemuan ini akan terjadi dalam waktu beberapa bulan ke depan ya. Ini sih pembacanya energi 3 bulan ya. Cuman balik lagi, progres masing-masing orang itu beda-beda. Apalagi ini general reading. Jadi waktu itu bergantung dari progres manifestasi orang tersebut, energi orang tersebut gitu ya. Bisa 3 bulan bisa dalam 3 bulan, bisa saja lebih dari 3 bulan gitu. Tetapi aku melihat ini sudah dalam waktu yang cukup dekat pertemuan ini. Pertemuan ini akan terjadi gitu ya. Oke, dan aku melihat di sini ada the Devil 2 kali. Jadi aku melihat, apalagi di sini ada the Magician gitu ya. Dan di sini ada Two of Swords. Jadi kalau aku lihat di sini, kalian itu tergoda sekali gitu loh untuk
untuk meraih orang ini lagi seperti yang aku bilang. Cuman aku melihat energi di sini, ya aku merasakan energinya itu sepertinya keadaan kalian itu tidak semudah itu untuk bersama. Aku melihat mungkin saja mereka tidak benar-benar available dan sudah jelas di sini ada third party situation gitu ya. Tetapi kalian kayak pokoknya, atau mungkin saja ini adalah pasangan kalian dulunya, itu juga bisa sih. Ada pesan itu juga yang aku dapatkan. Sorry. Ya kalau pasangan kalian dulunya sepertinya iya sih, jelas karena ini kan orang lama gitu ya. Ini orang lama, jadi jelas dulu itu kalian pernah punya hubungan sama orang ini gitu. Jelas itu sudah jelas gitu. Dulunya ini adalah pasangan kalian. Kayak gitulah ya, apapun ya maksudnya apapun statusnya itu maksudnya gini. Entah dulu kalian memang pasangan officially atau kalian dulu tuh pernah punya hubungan yang cukup dekat gitu sama orang ini. Dekat dan lama gitu. Tapi hubungannya dalam aku melihat. Jadi bukan hubungan yang sebentar atau yang biasa gitu, enggak kayaknya ya. Seperti itu. Jadi kalian pun merasa orang ini adalah bagian dari diri kalian. Yang aku lihat energinya seperti itu gitu ya. Nah, aku melihat di sini ya, kalian itu semacam kayak tidak mau melihat sudut pandang lain gitu. Di kartu Two of Swords ini kan seperti kayak kalian tahu tantangannya, kalian tahu situasinya, tetapi kalian gak mau tahu gitu loh. Walaupun keadaannya begitu, situasinya seperti itu, dia tidak available, apapun kesulitan yang ada gitu, kalian semacam tidak mau tahu, kalian tetap melaju ke arah situ. Itu yang aku lihat di sini. Jadi ya kalian tahu fakta itu, realita itu kalian tahu, tetapi kalian menutup mata dan kalian ingin tetap berada di arah itu. Itu yang aku lihat. Arah itu ya arah bersama orang tersebut gitu ya. The Hangman. Jadi hubungan ini mungkin saja stagnan ya, seperti tidak jelas juga arahnya kemana gitu ya. Sebelumnya tidak ada progres. Jadi ini hubungan yang kayaknya menggantung gitu. Dan kalian tidak puas dengan situasi ini, dan kalian masih mau mengejar ini. Jadi ini energi yang semacam kalian ingin meraih dia kembali. Ini energi obsesi sih kalau aku lihat. Obsesi untuk mendapatkan itu lagi gitu ya. The Sun, the Death. Gini. Kalau aku lihat di sini ada masalah yang terjadi di antara kalian gitu ya. Sepertinya banyak konflik yang sudah terjadi di antara kalian bersama orang ini. Di antara kalian lah ya, kalian sama orang ini maksudnya gitu. Banyak sekali masalah yang sudah terjadi, konflik yang terjadi sebelumnya yang membuat hubungan ini berakhir gitu. Di sini ada Seven of Swords dan bisa saja ini adalah konflik yang sama. Jadi kayak kalau kita belum menyelesaikan case itu, biasanya masalah itu akan terjadi terus. Itu patternnya gitu loh ya, pattern yang bisa kita pahami gitu ya. Terkadang penyelesaiannya itu tidak harus kita merubah keadaan itu. Terkadang mungkin itulah hal yang harus kita terima ya. Tinggal kita mau stay di situ atau kita memilih move on, melanjutkan hidup gitu ya. Jadi ya memang itu kan maksudnya pelajaran dibalik semua yang terjadi gitu ya. Pelajaran hidup itu kan udah umum, kita tahu bahwa terkadang mungkin kita mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi terkadang kita perlu berbesar hati gitu ya. Maksudnya gini, kalau memang hubungan ini masih bisa diperbaiki dan tidak toksik, ya itu terserah kalian. Tetapi kalau hubungan ini penuh dengan konflik, toksik gitu, dan kalian tidak punya penyelesaian gitu, sama-sama keras dan tidak bisa berkompromi, tidak menemukan titik tengah gitu, sehingga tidak bisa terjadi rekonsiliasi. Kalaupun bersama terlalu banyak pertengkaran gitu ya, semacam benar-benar kalian tidak menemukan titik terang gitu. Jadi gini, kalau melihat situasi kayak gitu, maksud aku itu gini, kita nggak bisa memaksakan orang mengikuti kemauan kita. Kita nggak bisa memaksakan orang sependapat ya, atau mengikuti kita lah dalam sebuah hubungan gitu ya. Kita nggak bisa maksa mereka itu berubah kalau mereka tidak mau berubah gitu. Terkadang
benar atau salah itu jadi relatif juga gitu. Kalau kita memaksakan mereka, hak mereka gitu misalkan, itu juga sebenarnya nggak tepat juga ya, nggak fair gitu. Tetapi kita punya pilihan untuk move on gitu. Intinya semua itu pilihan, dan dari pilihan itu ada konsekuensinya. Pertama, kalau move on, konsekuensinya ya harus berbesar hati melepaskan ini, let it go ya. Oke? Hilangkan segala desire atau obsesi itu ya intinya berbesar hati lah ya. Itu kalau move on. Konsekuensinya memang itu harus menempuh itu, dan mungkin itu tidak selalu mudah untuk semua orang gitu ya. Pilihan lainnya adalah tetap bersama. Konsekuensinya ada juga. Konsekuensinya apalagi kalau banyak konflik di sini. Kalau masalahnya itu adalah karakter yang sama-sama keras dan tidak bisa melihat dari perspektif satu sama lain gitu loh. Jadi ya konsekuensinya harus dealing dengan situasi itu terus gitu. Dan untuk menyelesaikan itu ya mau nggak mau harus berkompromi gitu kan. Itu konsekuensinya harus siap dengan kompromi itu gitu ya, atau harus dealing terus dengan situasi itu gitu. Jadi silahkan, semua pilihan ada konsekuensinya masing-masing gitu. Dan maksud aku bahwa tidak semua hal harus dipaksa berubah gitu. Terkadang ya mungkin penyelesaian itu kalau menurut aku kayak gini. Dalam soal matematika itu ada hasil bilangan bulat, tapi ada hasil sederhananya itu misalkan A plus B, itu udah dalam aljabar gitu ya. A plus B atau X plus Y, kadang-kadang dalam soal matematika itu sudah jawaban paling sederhana gitu. Tergantung apa yang diketahui di situ kan ya. Clue yang ada di soal itu gitu. Terkadang tidak harus mendapatkan jawaban bulat gitu ya, bilangan bulat gitu loh maksudnya. Terkadang bisa saja jawaban terakhirnya itu ya hanya X plus Y, A plus B gitu. Oke. Ya balik lagi, ya dalam hidup juga bisa seperti itu. Tidak selalu jawabannya itu bisa kita pahami gitu ya, bisa sesuai dengan pikiran kita gitu. Kadang jawabannya itu atau gini lah, kadang jawabannya itu tidak selalu seperti yang kita inginkan. Kadang itulah jawaban. Sesuatu yang kita anggap nggak selesai itu bisa saja itu adalah jawaban. Jawabannya adalah ya begitu. Tinggal kita harus menerima situasi itu. Kayak gitulah intinya ya. Ribet ya. Tapi ada quotes bagus, cuman aku harus cari quotes-nya dulu nanti ya. Intinya sih poinnya gitu. Jadi kalau kita merasa itu belum selesai, atau bukan gini, bukan merasa itu belum selesai, kita merasa nggak menemukan jawabannya gitu. Bisa jadi itu adalah jawaban yang harus kita terima. Jadi poinnya adalah memang kita harus berbesar hati menerima jawaban yang mungkin tidak selalu memuaskan kita gitu loh. Maksudnya sih gitu. Sorry, ini bukan untuk menggurui, jelas ya, karena kita sama-sama belajar di sini, ini diskusi aja gitu. Cuman aku teringat dengan quotes bagus gitu yang intinya itu seperti itu tadi gitu ya. Kalau yang soal persamaan dengan soal matematika itu buatan aku sendiri sih. Maksudnya mungkin cara aku memahami quotes itu adalah dengan ya soal matematika itu gitu loh. Ya oke, jadi terkadang kayak gitu. Oke, seperti itu gitu ya. Jadi ya kalaupun kalian gini sih, kalau kalian mau bersama jelas kalian harus menemukan jawabannya gitu ya, yang membuat kalian itu lebih bisa berjalan bersama gitu. Tapi kalau kalian tidak menemukan jawaban itu gitu ya, saling memaksakan satu sama lain untuk berubah, tapi mereka semua itu tidak mau gitu, itu juga bukan jawaban, itu hanya menghasilkan konflik aja terus-terusan kayak gitu ya. Ini kalau berkaitan sama karakter loh ya, atau cara hidup gitu misalkan, ya kayak gitu sih. Jadi susah gitu, intinya gitu sih. Jadi perubahan itu nggak bisa dipaksakan. Kayak maksudnya kita nggak bisa memaksakan orang berubah kalau dia nggak mau berubah gitu. Oke, jadi ya itulah tadi sampai mana ya. Tapi intinya kalau mau rekonsiliasi tentu saja harus punya jawaban gitu ya. Kalau kalian tidak punya jawaban bagaimana caranya berjalan lebih damai bersama di jalan yang sama gitu ya, ya berarti apa ya? Berarti ya mungkin kalian harus jalan masing-masing. Ya mungkin arah jalan kalian aja yang beda gitu.
jalan masing-masing, saling menghargai gitu ya, maksudnya pilihan hidup masing-masing kayak gitu. Mungkin aja kayak gitu, mungkin aja itu adalah jawabannya gitu loh. Jawabannya nggak harus kalian jalan berdua bersama. Maksudnya ini untuk general ya, nggak harus kasus kalian, tapi untuk siapapun semua di luar sana nggak harus Taurus Sun Moon Rising, yang termasuk untuk tarot readernya juga bisa seperti itu gitu. Jadi itu sih sebenarnya pembelajaran untuk semuanya, jadi bukan maksudnya menggurui kalian gitu ya. Tapi kalau kalian beneran dapat jawabannya, kalian bisa memperbaiki ini, nggak apa-apa loh ya. Tapi kalau rekonsiliasi tanpa jawaban itu cuman masalah reunian sesaat, lalu nanti akan terjadi konflik lagi dan berpisah gitu. Seperti itu. Jadi di Seven of Swords itu yang aku baca, The Magician. Nah, kalau aku lihat di sini, iya balik lagi sih ya. Sebelumnya kalian pernah punya konflik jelas gitu. Cuman ya konflik yang membuat kalian berpisah ya. Di kartu The Death ini konfirmasinya ini gitu. Konflik itu kayaknya besar banyak sih kalau aku lihat. Bisa saja konflik yang sama yang terulang terus gitu. Ya. Tapi aku melihat di sini kalian Taurus Sun Moon Rising masih berusaha memanifestasikan orang itu kembali ke hidup kalian gitu. Dan aku melihat 3 bulan ke depan energi kalian itu lebih progresif. Memang terlihatnya juga agresif gitu untuk kembali bersama orang lama tersebut. Di sini ada The Chariot dan di sini ada Six of Cups, di sini ada The Magician gitu kalau aku lihat ya. Jadi 3 bulan ke depan ini yang terlihat adalah usaha kalian untuk kembali sama orang lama gitu. Dengan usaha yang seperti ini bukan tidak mungkin sih kalian bertemu lagi. Kembali lagi, maksudnya. Kalau bertemu lagi jelas kalian masih bertemu lagi gitu. Dan aku melihat juga gini. Kalau bertemu lagi itu jelas ya, bertemu lagi maksudnya. Di sini ada Wheel of Fortune, tapi kalau bersama lagi, nah itu kalau aku lihat di sini dengan energi seperti ini, mungkin saja ada potensi kalian bersama lagi gitu. Tetapi ya balik lagi seperti yang aku bilang gitu. Apakah itu bisa bertahan selamanya, seterusnya? Bukan selamanya. Untuk jangka panjang gitu ya. Apakah itu bisa bertahan untuk jangka panjang atau tidak gitu. Ya, itu terserah kalian, itu kembali ke kalian gitu. Tapi kelihatan sekali kekuatan yang kalian kerahkan untuk memanifestasikan orang ini tuh kelihatan banget gitu ya. Ini karena keinginan kalian, obsesi kalian, passion kalian, desire kalian terhadap orang ini tuh besar ya. Di kartu The Devil ini ada 2 ya, Nine of Cups. Betapa kalian itu masih menginginkan orang ini gitu ya. Kayak gitu, kembali ke hidup kalian, dan mungkin saja kalian masih bisa kembali lagi gitu. Mungkin loh ya, kalau kembali lagi mungkin, tapi apakah itu bertahan seterusnya? Ya tinggal dilihat aja gitu ya. Tapi aku melihat kalian itu melihat orang ini ya adalah kebahagiaan kalian, itu jelas di situ. Gak mungkin kalian mengejar orang ini kalau kalian tidak melihat orang ini itu sebagai kebahagiaan kalian gitu sih. Ya, terus di sini ada Six of Swords dan di sini ada King of Wands. Ini udah jelas kalian itu on fire sekali untuk mengejar orang ini. Three of Cups jelas sama The Moon. Ya, seperti yang aku bilang bahwa ini jelas besar sekali third party situationnya gitu. Buat kalian yang tidak mengalami ini, mungkin saja ini nggak resonate untuk kalian. Lagi pula third party situation itu juga umum ya, maksudnya tidak harus soal ada orang lain gitu. Maksudnya gini sih, third party situation itu tidak harus seperti orang ketiga gitu ya. Maksudnya gimana ya? Third party situation itu tidak harus berkaitan dengan orang ketiga seperti pada umumnya orang pahami gitu. Terkadang third party situation itu juga bisa orang lain yang juga punya intervensi terhadap hubungan itu ya, situasi eksternal gitu, misalkan apakah lingkungan, background, keluarga gitu. Tetapi aku melihat di sini ada yang tidak benar-benar available gitu ya, makanya kuat banget third party situationnya. Apalagi ada the High Priestess di sini ya. Kemudian ada the Tower sama Five of Swords. Aku melihat potensi kedepannya ini bisa saja terjadi konflik ya, kayak gitu. Tetapi kalian tetap mau mempertahankan orang ini. Four of Swords, Four of Wands. Oke. Ten of Cups sama Judgment. Kalian berusaha banget memanifestasikan hubungan jangka panjang sama orang ini gitu ya.
kalian berusaha banget memanifestasikan orang ini menjadi bagian dalam hidup kalian, dalam sebuah komitmen, dalam sebuah keluarga. Itu kalau yang aku lihat ya. Aku melihat mungkin saja kalian masih bisa kembali lagi, itu mungkin sih. Jadi 3 bulan ke depan kira-kira itu energi yang aku lihat di sini ya. Bertemu dengan orang lama, masih memanifestasikan orang lama ya, masih. Aku melihat ada orang yang meruntuhkan egonya ya untuk berusaha bersama gitu. Kalau aku lihat seperti itu ya. Oke, apalagi ya pesan yang aku dapat di sini? Oke, itu aja sih ya. Oke, Taurus Sun Moon Rising itu yang aku baca, energi 3 bulan ke depan. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye, good luck buat kalian ya, Taurus Sun Moon Rising.